Pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, saya akan melakukan tindakan perawatan yaitu pemberian pendidikan kesehatan pada pasien Nirmala dan keluarga, dan saya sudah menyiapkan alat dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nirmala dan keluarga. Perkenalkan, saya perawat di sini, saya Perawatudin. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan yaitu tentang halusinasi. Nanti apa itu halusinasi dan bagaimana cara mengontrol halusinasi tersebut. Baik, sebelumnya di sini Mbak Nir bersama siapa? Saya Siti, adiknya. Adiknya Mbak Zahra. Dan masnya? Saya Mas Tanang, kakaknya. Oh, kakaknya Mbak Nirmala. Baik, di sini sebelum kita mulai tentang halusinasi, sebelumnya Mas dan Mbaknya apakah sudah tahu apa itu halusinasi? Silakan. Yang tahu? Ada yang tahu? Belum tahu. Belum tahu, saya jelaskan di sini. Halusinasi itu adalah halusinasi yang persepsi yang tidak nyata, yang hanya bisa didengarkan atau dilihat atau di pengucapan sama orang yang mengalami halusinasi. Contohnya seperti Mbak Zahra atau Nirmala ini, dia tuh mengalami halusinasi pendengaran kayak gitu. Dia mendengarkan sesuatu bisikan-bisikan yang tidak nyata. Nah, sedangkan saya seperti Mbak dan sama Mas Anang ini kita tidak mendengarkan karena tidak mengalami gangguan jiwa kayak gitu. Nah, di sini untuk jenis-jenis halusinasi itu ada 5, di mana jenis halusinasi pendengaran, terus penglihatan, penciuman, pengecapan dan perabaan. Nah, untuk pendengaran di sini seperti yang dirasakan sama Mbak Nirmala yang sekarang ini, dia itu mendengarkan suara-suara bisikan yang tidak nyata. Nggak ada orangnya tapi dia itu bisa mendengar kayak ada bisik-bisikan pada malam hari dan dia tidak bisa tidur kayak gitu. Seperti yang dirasakan sama Mbak Nirmala ini termasuk halusinasi pendengaran. Nah, untuk yang kedua itu halusinasi penglihatan, di mana dia melihat gambar atau semar-semar tanpa stimulus yang nyata dan orang lain tidak melihat gambar tersebut. Kayaknya contohnya kalau ada orang yang mengalami gangguan jiwa tentang halusinasi penglihatan itu, dia itu bisa melihat gambar, sedangkan orang normal atau tidak mengalami gangguan jiwa itu tidak bisa melihat gambar tersebut. Nah, yang ketiga itu ada penciuman. Sama halnya dengan tentang penciuman, orang yang mengalami gangguan halusinasi penciuman itu, yang mengalaminya saja itu dapat mencium bau-bau tersebut, sedangkan kita yang normal tidak bisa mencium bau-bauan tersebut. Sama seperti pengecapan dan perabaan di sini. Nah, baik untuk penyebabnya di situ ada faktor biologis seperti kerusakan fungsi otak, terus cacat kongenital, keturunan dan penyalahgunaan obat-obat. Untuk psikologisnya kayak kecewa, kehilangan kasih sayang dan yang stres berat kayak gitu. Itu faktor fisiknya itu seperti kelelahan yang berlebihan, tidak bisa tidur dalam waktu yang sangat lama. Terus faktor emosional, cemasnya berlebihan dan tidak mampu diatasi. Untuk tanda gejalanya di sini, kayak kalau pasien mengalami gangguan halusinasi, entah itu halusinasi pendengaran, penciuman, perabaan, tanda gejalanya itu seperti bicara sendiri, senyum dan tertawa sendiri kayak gitu. Terus dia itu menarik diri dan menghindarkan orang-orang lain gitu, kayak menyendiri gitu. Dan dia itu tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, seperti halusinasi penglihatan yang tadi. Dia bisa melihat sedangkan orang normal tidak bisa melihat ya. Dan dia suka curiga kayak gitu, dia suka merusak barang-barang, dan dia ekspresi mukanya itu juga berbeda, dia itu mudah tersinggung, dan dia mengatakan bisa mendengar, melihat, mengecap, menghidup dan merasa satu tanpa yang nyata gitu. Baik, untuk halusinasinya. Nah, cara untuk yang kedua itu cara mengatasi halusinasi atau cara mengontrol halusinasi seperti apa. Dan yang pertama itu untuk ada bagiannya SP1. SP1 itu dengan cara menghardik, dengan cara kita mengajarkan pada pasien tutup matanya. Mbak bisa tutup mata, tutup telinga sambil mengucapkan, pergi kamu tidak nyata, kamu itu palsu selama 3 kali kayak gitu. Bisa dipraktikin Mbak? Silakan khususnya buat Mbak Nirmala yang mengalami gangguan halusinasi tentang pendengarannya. Nanti kalau Mbak Nirmalanya mendengarkan bisik-bisikan, tiba-tiba menyendiri mendengarkan bisik-bisikan itu, Mbak bisa melakukan contoh seperti yang tadi, yaitu dengan cara menutup mata, tutup telinga dan mengatakan pergi kamu tidak nyata gitu. Bisa contohkan Mbak? Ya. Tutup telinga, tutup matanya, sambil bilang pergi kamu tidak nyata, kamu suara palsu, kamu itu palsu. Nah, kayak gitu yang Mbak Nirmala alami, yang kayak gitu ya. Di saat nanti kalau kita mendengarkan suara bisikan, Mbak Nirmala bisa melakukan tersebut. Baik, untuk yang SP1 yang tadi yang menghardik ya, yang tadi yang sudah dilakukan sama Mbak Zahra tadi itu.
Nanti yang kedua itu untuk masalah obat-obatannya. Nanti Mbak Zara kan udah diresepkan obat sama dokter. Nanti Mbak Zara bisa minum obat itu di rumah dan dalam pengawasan keluarga untuk melihat Mbak Nirmala untuk mengasih tahu jadwal minum obatnya itu kayak gitu Mbak ya. Terutama Mbak dan Masnya ini dapat mengawasi atau menjadi polisi sama Mbak Nirmala di rumah gitu ya. Nah yang ketiga yaitu dengan cara bercakap-cakap. Nah bercakap-cakap di sini maksudnya jangan biarkan Mbak Nirmala sendiri. Nanti aja ada yang ngobrol, yang penting ada percakapan, jangan sampai dia suka menyendiri gitu kalau di rumah. Saya pagi-pagi itu bangun tidur aja dia bercakap ngomongin masalah apa, yang penting ngobrol aja intinya untuk mengontrol halusinasi itu. Nah yang keempat, selain yang tiga tadi, Mbak dan Masnya itu bisa mengajarkan Mbak Nirmala ini yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang positif seperti misal pagi hari ngepel, nyapu, senam kayak gitu, lari pagi ya, yang kayak gitu, misal waktu sholat bisa mengaji, beribadah kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan cara mengontrol atau mengatasi halusinasi. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada nanti bisa diingat cara mengatasi dan mengontrolnya itu ada 4 tadi itu ya. Yang pertama dan hari yang saya ajarkan sama Mbak Nirmala yang sudah dipraktikkan itu. Yang kedua itu yang masalah obat-obatnya untuk rutin diminum Mbak Nirmala ya, yang sudah diresepkan sama dokter itu. Yang ketiga itu khususnya Mbak dan Masnya ini harus suka ngobrol-ngobrol sama Mbak Nirmala biar Mbak Nirmala tidak kesepian kayak gitu. Yang kelima itu kasih dia kegiatan-kegiatan yang positif, aja dia bermain atau aja dia melakukan kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu ya. Baik, kalau tidak ada ditanyakan, ini ada sebuah buku yaitu tentang halusinasi yang saya sudah jelaskan tadi itu. Ini nanti Mbak dan khususnya Mbak Nirmala bisa dibaca-baca di rumah kayak gitu ya. Ini Mbak. Itu yang seperti saya jelaskan tadi itu, biar tidak lupa saya buat kayak gini. Baik, mungkin cukup kalau gitu. Sebelumnya apakah Mbak Zara itu tahu apa itu halusinasinya? Tahu Mas. Apa itu halusinasi? Persepsi palsu. Nah, berarti itu yang palsu yang tidak nyata Iya. ya. Tahu Cuma cara saya aja yang dengar. Oh. Semuanya di sini nggak ada yang dengar. Iya kayak gitu. Nah, itu cara mengontrolnya yang kayak pendengaran tadi itu? Tahu? Menghardik. Ini seperti apa? Yang tutup mata sama tutup telinga, terus bilang pergi kamu tidak nyata, kamu suara palsu. Nah, baik, kalau itu sudah paham Mbak ya. Terus yang pahamnya? Saya juga minum obat kan Mas. Iya minum. Oh tutup. Mbak Nirmala sudah sangat baik dalam memahami, dia mengetahui apa itu halusinasi yang dia rasakan dan bagaimana cara mengatasinya halusinasi tersebut. Ya Pak ya. Nanti Mbak juga bisa minum obat yang diresepkan dokter itu Pak ya. Dan Mbak dan Mas Nanang ini nanti sebagai polisi dalam rumah itu dalam mengontrol untuk minum obat biar dia tidak lupa minum obat kayak gitu. Kalau sudah paham yang sudah saya jelaskan tadi, nanti kalau kurang pahamnya Mbak dan Masnya bisa membimbing Mbak Nirmala yang seperti yang saya sudah buat di situ di buku itu di kertas. Nanti Mbak bisa bimbing dia apa itu, gimana cara mengatasinya itu. Dan juga Mbak Nirmala itu juga sudah tahu, dia mengerti apa itu halusinasi dan apa bagaimana cara mengontrolnya. Dia sudah paham kayak gitu ya. Baik, ya kalau gitu saya akhiri untuk podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 saya sudah melakukan tindakan perawatan yaitu pemberian pendidikan kesehatan pada pasien Nirmala bersama keluarganya. Pasien sudah kooperatif, bisa memahami dan bisa melakukan di saat disuruh melakukan kembali. PTD perawat rutin.